إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzanallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan sifat salat Nabi yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam posisi dengan posisi mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu duduk bersilah. Jadi duduk bersilah. Ini tatkala beliau jatuh dari kudanya atau jari untanya. Rasulullah jatuh, kemudian mengalami luka di kakinya. Kemudian beliau salat sambil duduk dan duduknya itu bersilah. Ini salah satu kemudahan di dalam Islam, di mana ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, maka dia diperbolehkan untuk salat dengan duduk. Ketika tidak mampu untuk duduk, dia diperbolehkan salat dengan berbaring. Fattaqullaha mastata'tum, firman Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Beliau bukan Tuhan. Beliau juga mengalami apa yang dialami oleh manusia. Akan tetapi tentu derajat beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Beliau adalah manusia yang paling mulia, bahkan pemimpinnya para nabi. Akan tetapi beliau tetap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat derajatnya Nabi Allah Isa menjadi Tuhan. Mereka menuhankan Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini termasuk sifat ghuluh, perilaku ghuluh, berlebih-lebihan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdatayn, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa di antara duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud. Abdullah bin Abbas mendengar Nabi membaca doa, Allahumma ighfirli warhamni, ya, wahdini wa'afini warzuqni. Dan ini adalah salah satu doa dari banyak doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi redaksi doa di antara duduk di antara dua sujud itu banyak. Di antaranya apa yang dibaca, apa yang didengar oleh Abdullah bin Abbas dari doa Rasulullah SAW, apa yang dicantumkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Ini salah satu doa. Begitu pula juga ada tambahan-tambahan yang lain di dalam riwayat yang lain, ada wajburni, ada tambahan wajburni. Kemudian ada yang tidak menggunakan kalimat wa'afini, ya. Kemudian ada yang menambahi warfa'ni, ada dalam teks hadis yang lain ada kalimat warfa'ni. Artinya apa? Banyak redaksi doa, ya. Sebagaimana juga banyak redaksinya doa iftitah. Doa iftitah itu ada Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya, ada juga Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Itu banyak sekali, tinggal kita pilih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah illa An-Nasa'i dan lafaz milik Abi Dawud dan sahihkan oleh Imam Al-Hakim. Di dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfirli, ya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalau Nabi saja istighfar, apalagi kita. Di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah, kata Nabi, aku sehari mengucapkan, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan astaghfirullah dalam sehari lebih dari 100 kali. Nabi Muhammad SAW bertaubat, beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali. Kita berapa istighfar yang kita ucapkan dalam sehari? Ya. Sudahkah setiap hari kita memperbaharui taubat kita? Atau jangan-jangan kita sudah termasuki atau dirasuki penyakit ujub, merasa diri sudah ada dosa, merasa diri sudah baik, ibadahnya sudah baik. Na'udzubillah, jangan sampai kita terkena penyakit ujub, ya. Pasti di antara kita, pasti masing-masing dari kita berbuat salah, ya. Ada dosa yang terlihat atau dosa yang tidak kita sadari. Maka banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari memperbaharui taubat, beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya, dan berikanlah rahmat kepadaku, wahdini, dan berilah hidayah kepadaku, tunjukilah aku jalan yang lurus, wa'afini, ya, dan selamatkan diriku, ya, selamatkan agamaku dan selamatkan fisikku, ya. Al-afiyah itu keselamatan, kesehatan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesehatan, keselamatan, tidak hanya berkaitan dengan fisik kita, fisik yang sehat, selamat, tapi juga yang paling penting, agama kita selamat, agama kita sehat. Ini yang paling penting. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang berkaitan dengan agama kita. Penyakit yang menyerang bukan fisik, tapi menyerang hati kita, menyerang rohani kita. Ini yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik, ya. Dua-duanya sama berbahaya, tapi yang lebih berbahaya ketika penyakit itu menyerang rohiyah kita, menyerang agama kita, menyerang akidah kita. Ini lebih berbahaya. Kenapa demikian? Karena penyakit rohiyah, penyakit yang menyerang agama kita, itu akan menyebabkan orang sengsara dunia akhirat.
Dia akan merasakan kesengsaraan di dunia sebelum dia merasakan kesengsaraan di akhirat. Kalau penyakit fisik, penyakit-penyakit yang dideteksi oleh dunia medis, paling orang merasakan kesengsaraan hanya di dunia. Apalagi kalau penyakit itu dia sikapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan menerima, maka akan menghilangkan dosa-dosanya, akan menggugurkan dosa-dosanya, justru akan menjadi rahmat bagi dia. Itu kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit rohani, ruhiyah, penyakit agama yang menyerang akidah kita, fatal. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat fisik kita, jasmani kita, juga sehat ruhiyah kita. Wa afini warzuqni, dan kita mohon dan di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan untuk meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah salah satu redaksi doa duduk di antara dua sujud, salah satunya. Kemudian dari Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Malik bin Huwairith berkata bahwasanya beliau melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat. Fa idza kana fi witr min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Kata Malik bin Huwairith bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam posisi rakaat ganjil, beliau tidak berdiri, beliau tidak bangkit dari sujud yang kedua sampai beliau duduk secara sempurna. Saya perjelas, hadis ini menjelaskan tentang anjuran, sunnahnya duduk istirahat. Para ulama menyebutnya dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Kapan itu? Tatkala seseorang bangkit dari sujud menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Jadi habis sujud dia tidak langsung bangkit, tapi sujud dia duduk sebentar. Habis sujud duduk sebentar baru bangkit. Ini namanya duduk istirahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini sunnah menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala berdasarkan hadis ini. Menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah berdasarkan hadis ini. Akan tetapi tiga imam, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disunahkan. Mereka beranggapan bahwa hadis ini Rasulullah SAW duduk seperti itu karena kondisi Rasulullah yang sudah tua. Dan ini hanya dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau usianya sudah mencapai usia tua. Ini menurut mereka. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap, karena ada contohnya dari Nabi, beliau tidak membeda-bedakan apakah tua atau muda, tetap itu adalah sunnah. Tafadhol, kita mengikuti mazhab Syafi'i atau mengikuti mazhab yang lain, silakan. Masing-masing memiliki dalil. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu tidak perlu. Dalam bab-bab perselisihan para ulama, kita harus memiliki sifat toleran, sikap toleran. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in min ahya'il 'arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan kunut, doa kunut selama 1 bulan ba'da ruku', setelah ruku'. Untuk apa beliau melaksanakan kunut? Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Rasulullah SAW kunut untuk mendoakan kebinasaan
bagi kabilah-kabilah Arab yang membunuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus 70 orang qurra, sahabat-sahabat Nabi, alim, para ulama-ulama mereka diutus oleh Rasulullah untuk memberikan untuk dakwah. Kemudian dibunuh oleh orang-orang musyrik. Maka Rasulullah pun melaksanakan kunut, mendoakan kebinasaan bagi orang-orang musyrik yang membunuh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW melaksanakan kunut selama 1 bulan, thumma tarakahu. Kemudian beliau tinggalkan. Artinya tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini digunakan oleh para ulama, dianjurkan, disyariatkan kita melaksanakan doa atau kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang dilaksanakan ketika ada peristiwa yang dialami oleh umat Islam, peristiwa di mana umat Islam dibantai, peristiwa umat Islam diperangi, maka kita dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan kebinasaan bagi musuh-musuh Islam yang menghancurkan, yang memerangi umat Islam. Ini adalah kunut nazilah. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni ada tambahan, wa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun di dalam salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan kunut kecuali jika beliau berdoa kebaikan untuk suatu kaum atau berdoa keburukan untuk kaum yang lain, artinya untuk musuh-musuh Islam yang memerangi umat Islam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Muslim dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qultu li abi. Ya, Sa'ad bin Tariq ini bertanya kepada ayahnya, ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah melaksanakan salat di belakangnya Rasulullah, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Uthman, di belakangnya Ali. Afakanu yaknutuna fil fajr? Apakah mereka melaksanakan kunut di waktu subuh? Maka ayahnya menjawab, ya bunayya muhdath, wahai anakku, itu sesuatu yang baru. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam kecuali Imam Abu Dawud. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, penulis sengaja membawakan dalil-dalil tentang kunut. Ya. Tadi terkesan dalil yang pertama menunjukkan disyariatkannya kunut subuh. Kemudian dalil yang terakhir menunjukkan tidak disyariatkannya kunut subuh. Ya. Ini memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Perbedaan di antara para ulama. Di sini saya akan membacakan salah satu ulasan dari Syekh Abu Malik tentang masalah kunut dalam sholat subuh. Ini perlu kita fahami. Ya. Karena banyak orang-orang yang tidak faham kemudian berbicara masalah ini sehingga menimbulkan sengketa, menimbulkan perselisihan, perpecahan hanya karena urusan kunut. Ya. Bagaimana para imam memandang urusan kunut? Di sini disebutkan, اختلف أهل العلم في مشروعية القنوت في الفجر وفي الوجه الذي يكون عليه على 4 أقوال. Ada 4 pendapat tentang kunut pada waktu salat subuh. Ya. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa hukum kunut di waktu subuh secara terus-menerus itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tidak sampai wajib, tidak sampai wajib dan bukan syarat sahnya sholat.
Ini pendapat pertama, sunnah muakkad. Pendapat siapa ini? Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang menggunakan kunut di waktu subuh. Dua imam. Jadi bukan hanya pendapatnya Imam Syafi'i, tapi juga pendapatnya Imam Malik. Dalil mereka adalah hadis Barra bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi, bahwa Nabi itu kunut di waktu subuh. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Kemudian dari Anas bin Malik bahwa beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di waktu subuh? Beliau menjawab, iya. Faqila lahu, apakah beliau kunut sebelum rukuk? Kata Anas bin Malik, Rasulullah kunut setelah rukuk yasiran, sebentar, tidak panjang. Ya. Kemudian dalil-dalil yang lain, ada beberapa dalil di sini. Ya. Ini pendapat yang mengatakan kunut itu, kunut di waktu subuh, khusus subuh, dilakukan secara terus menerus, hukumnya sunnah muakkad. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, bahwa kunut di waktu subuh itu mansukh, sudah dihapus hukumnya dan termasuk bid'ah, tidak ada dasarnya. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad. Jadi tidak ada kunut dalam sholat subuh. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tentang pertanyaan seorang Abu Malik Al-Asy'a'i kepada ayahnya. Ayahku, kamu pernah sholat di belakangnya Nabi, sholat di belakangnya ini, sholat di belakangnya ini, apakah mereka kunut? Kata ayahnya, ya tidak. Ya. Ini dalil dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan juga dalil-dalil yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak ada kunut kecuali dalam kondisi umat Islam tertekan atau kunut nazilah. Ini yang tadi saya sebutkan. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga sebagian ulama Hanafiyah. Pendapat yang keempat, boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Jadi boleh dilakukan, yajuz, boleh, ditinggalkan juga boleh. Ini pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qayyim. Ya. Ini adalah pendapat-pendapat. Ya. Saya sampaikan pendapat-pendapat ini agar kita tahu masalah ini memang dari dulu sudah ada perbedaan. Ya. Sudah ada perbedaan para ulama. Yang pakai kunut ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik. Yang tidak pakai kunut ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad. Silakan, tafadhal. Masing-masing juga punya dalil. Kalau kita baca dari dalil-dalil yang ada, semuanya punya dalil. Ya. Imam Syafi'i ketika mengatakan kunut itu disyariatkan, tidak kosong dengan dalil, ya. Tidak serampangan dalam mengeluarkan fatwa. Begitu pula Imam Ahmad. Kita sebagai orang yang baru belajar, ikuti ya ikuti, mana yang mau kita ikuti. Kalau kita ikuti mazhab Syafi'i silakan, ada dasarnya. Ngikuti mazhab Imam Ahmad silakan, ada dasarnya. Ngikuti mazhab yang mengatakan boleh, tidak boleh, iya, ada dasarnya. Ya. Semuanya semua berdasar, tidak ada yang tidak ada dasarnya. Ikhwani fillah, penulis buku ini mengatakan, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak ada kunut. Ya, penulis ini. Akan tetapi beliau mengatakan, ala annani uakkid anna hadha la yaqtadi tabdi'il mukhalif wala tarkus salata khalfahu. Walaupun saya berpendapat tidak ada kunut di waktu sholat subuh, tapi saya ingin memberikan keyakinan, ya, ingin menguatkan bahwa tidak boleh kita membid'ahkan orang yang melaksanakan kunut. Mengatakan orang yang melaksanakan kunut mubtadi', dia pelaku bid'ah. Itu adalah sikap yang salah, karena ini masalah khilaf. Wala tarkus salata khalfahu, dan tidak boleh kita tidak mau sholat di belakangnya orang yang pakai kunut. Walaupun saya, kata dia, berpendapat kunut itu tidak ada, tapi tidak boleh kemudian kita meninggalkan sholat karena imamnya kunut, saya tidak mau sholat di belakang orang ini. Begitu pula sebaliknya,
Karena imamnya tidak pakai kunut, saya tidak mau sholat di belakangnya imam ini. Ini tindakan-tindakan yang salah. Tindakan-tindakan tidak mencerminkan rahmatnya Islam, tidak mencerminkan asas persatuan di dalam Islam. Fahada minal jahli bidinillahi subhanahu wa ta'ala. Perilaku ini muncul dari kebodohan terhadap agama Allah. Tidak mau sholat karena masalah-masalah furu', masalah-masalah khilaf. Ini muncul dari kebodohan. Kalau orang itu pandai dalam agama, dia tahu agama Islam, bagaimana Islam itu mementingkan persatuan daripada permasalahan-permasalahan seperti ini, dia tidak akan berperilaku seperti itu. Dia tidak akan berperilaku seperti itu kalau dia cerdas, kalau dia pandai. Walillahi darul Imam Ahmad hina su'ila. Dan Imam Ahmad, seperti yang kita tahu, beliau adalah imam yang tidak berpendapat adanya qunut di waktu subuh. Tapi ketika beliau ditanya, ya imam, kaifa tara fi salati khalfa man yaknut? Ya imam, di negeri Basrah, Irak itu, kaum muslimin di sana melaksanakan salat dengan qunut. Bagaimana pendapatmu salat di belakangnya orang yang qunut? Karena Imam Ahmad berpendapat tidak ada qunut di waktu salat subuh. Apa jawaban Imam Ahmad? Qad kana al-muslimuna yusalluna khalfa man yaknut wa khalfa man la yaknut. Kaum muslimin dari dulu salat di belakangnya orang yang qunut dan salat di belakangnya orang yang tidak qunut. Faham? Dari dulu ulama salaf itu salat tidak lihat imam. Oh pakai qunut ya tetap salat bersama mereka. Tidak pakai qunut ya salat bersama mereka. Karena mereka cerdas. Karena mereka memiliki akhlak yang mulia. Mereka tahu persatuan. Beda dengan kita. Ini fatwa dari Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana kalau saya sholat di belakangnya orang yang qunut, beliau mengatakan aminkan doanya. Aminkan doanya. Sekalipun beliau tidak menganggap doa qunut itu ada di waktu sholat subuh, tapi beliau tahu Islam sangat menjaga apa? Persatuan daripada sibuk masalah khilaf. Coba kalau kita tanya fatwa ini ke orang-orang sekarang ya, yang pakai qunut fanatik, jangan sholat di belakangnya orang yang tidak qunut, tidak sah sholatmu. Yang tidak pakai qunut juga fanatik, jangan sholat di belakangnya orang yang pakai qunut. Dua-duanya ngawur ya. Tidak mencerminkan akhlaknya salaf, sama sekali tidak mencerminkan akhlaknya salaf. Salafus salih, ulama-ulama kita, mereka tahu ya, bagaimana menyatukan, bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah ini terkorbankan karena masalah-masalah khilaf ya. Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa dari ulama-ulama kita, imam-imam kita, a'immatul arba'ah, yang menunjukkan bagaimana toleransinya mereka terhadap orang-orang berbeda pendapat. Ini tentu masalah fikih. Dalam masalah-masalah fikih, kalau masalah akidah jelas tidak ada toleransi. Masalah yang sudah disepakati kita harus tegas. Tapi masalah-masalah fikih furu'iyah ini kita harus lapang dada. Silakan diskusi, tukar pendapat, tapi jangan sampai kemudian muncul klaim kebenaran dalam diri kita yang paling benar ini. La ya akhi ya. Kalau imam-imam kita aja masih toleransi seperti itu, apalagi kita ya. Kalau imam-imam kita, imam mujtahidin, 4 madhab, semuanya mereka toleransi dan mereka tidak bisa menyatukan pendapat mereka, tidak bisa bersatu, padahal ilmu mereka sangat luas, apalagi kita ya. Jadi jangan berkhayal bahwa semua pendapat harus ikut pendapatnya saya ya. Jangan berkhayal menyatukan satu pendapat, tidak akan mungkin. Kalau dulu orang-orang yang cerdas, pintar, mujtahid tidak bisa bersatu, apalagi kita yang ilmunya baru secuil ya. Ilmu kita kan baru secuil. Ini perlu kita fahami tentang masalah ini. Ini masalah qunut. Maka mari kita berlapang dada ya.
ikhwan, toleransi ya. Kalau di sebelah rumah antum ada orang masjid yang pakai kunut, yang penting imamnya bagus, bacaannya bagus, orangnya sesuai dengan apa, dengan ahlu sunnah wal jamaah, salat, tidak perlu cari masjid jauh. Kenapa? Karena di sebelah saya ada kunut. Nauzubillah, kunut bukan barang najis ya, bukan barang dosa. Ini justru akan menimbulkan akan perpecahan. Kenapa fulan sholat di sana padahal ada masjid di sebelahnya? Ini akan menimbulkan kecurigaan, perpecahan karena masalah-masalah ini. Kalau kita kembali sekali lagi kepada akhlak salafus saleh, kita akan melihat tidak ada hal yang seperti itu. Mereka sangat toleran, berlapang dada ya. Ini masalah qunut subuh. Juga saya perlu tekankan bahwa menurut mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Imam Malik, qunut subuh itu bukan wajib nah, bukan wajib, sunnah muakkad. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak qunut maka dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, tapi sholatnya sah. Kalaupun dia tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Ini beda dengan sebagian orang yang fanatik, salah dalam memahami, menganggap qunut itu wajib. Kalau tidak pakai qunut, sholatnya tidak sah. Ini tidak tahu imam siapa yang dipakai, yang diikuti imam siapa, Syafi'i yang mana. Kalau Imam Syafi'i yang 4 mazhab, dia mengatakan sunnah muakkad ya. Karena saya pernah ketemu dengan seorang yang habis sholat subuh, kebetulan mungkin dia tidak tahu ini masjid tak pakai qunut, habis sholat subuh bangkit lagi sholat lagi pakai qunut dia. Ketika ditegur, Pak kenapa sholat lagi Pak, tadi imamnya tidak pakai qunut, dia merasa tidak sah. Ini ngawur, salah ya. Kalau dia mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak sampai se-ekstrim itu. Qunut hanya masalah sunnah muakkad. Jadi perbedaan para ulama, sunnah apa enggak, bukan termasuk permasalahan syarat sholat. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, itu masalah qunut di waktu sholat subuh. Kemudian dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. Kata Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepadaku doa yang aku baca di waktu qunut salat witir. Salat witir, setelah kita melaksanakan salat malam, kita tutup dengan salat witir, atau kita melaksanakan salat tarawih, kita tutup dengan salat witir. Kata Hasan bin Ali, cucunya Nabi, beliau mengatakan Rasulullah mengajarkan doa qunut di waktu witir, yaitu doa yang kita kenal, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ila akhirih. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama mengatakan bahwa qunut, ada berpendapat bahwa qunut itu dibaca ketika, disunahkan dibaca ketika pada waktu sholat witir. Setiap sholat witir kita baca qunut. Dari hadis ini, ulama yang lain berpendapat tidak disunahkan untuk dilakukan setiap kali sholat witir, tapi hanya kadang-kadang. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa qunut di waktu sholat witir itu hanya dilakukan pada pertengahan terakhir bulan Ramadan ya. Jadi 15 ke atas sampai akhir, dan ini yang kita laksanakan di Masjid Al-Irsyad, itu menggunakan di sholat witirnya menggunakan qunut ya. Itu mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab ya. Beliau memulai qunut witir itu ketika masuk pada hari yang ke-16 ke atas ya. Ini perbedaan para ulama. Yang jelas ada qunut di waktu sholat witir, hanya apakah dilakukan terus menerus atau kadang-kadang, atau dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Ini ada perbedaan para ulama, dan perbedaan-perbedaan seperti ini sekali lagi jangan dipermasalahkan ya. Silakan kita mau ikut, kalau kita cenderung dengan mazhab Syafi'i, kita ikuti ya, kita ikuti. Kalau kita belum bisa mentarjih, menguatkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, saya bingung ya. Karena kita ini, ilmu kita masih
masih sedikit ya. Kita kadang-kadang bingung. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan kita mengikuti salah satu madhab yang sudah diakui ya. Mau mengikuti madhab Syafi'i silakan, mau mengikuti madhab Imam Ahmad silakan, mau mengikuti madhab Abu Hanifah silakan, dalam perkara-perkara yang kita masih bingung ya. Ini yang benar yang mana, yang mau saya pakai yang mana ya. Silakan kita mengikuti, karena mereka semua madhabnya diakui dan mereka semua berdasarkan dalil-dalil. Doa qunut ini, di dalam doa qunut ini Rasulullah bersabda, Rasulullah berdoa, Allahumma hdini fi man hadait ya. Yang meminta agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hidayah ini sangat penting, sehingga dalam salat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah. Wa afini fi man afait, meminta keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait ya, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barik li fi ma atait, minta barakah terhadap seluruh yang Allah berikan kepada kita, keberkahan. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berdoa, wa barik li fi ma razaqtani, ya Allah berikanlah berkah kepada rezeki yang kau berikan kepadaku. Karena barakah ini penting sekali. Sesuatu yang barakah, sesuatu yang sedikit kalau barakah akan menjadi banyak. Sesuatu yang sedikit kalau diberkahi oleh Allah akan menjadi awet. Tapi sesuatu yang banyak ketika tidak ada barakah maka dia akan menjadi sedikit, tidak akan bisa dirasakan oleh pemiliknya. Ini pentingnya kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan barakah. Barakah dalam rezeki kita, barakah dalam makanan kita, barakah dalam minuman kita. Wakini syarra ma qadait, dan lindungilah aku dari kejelekan apa yang telah engkau putuskan, apa yang telah engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan. Segala sesuatu yang memberi keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejadian berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang engkau cintai, orang yang engkau lindungi. Maka dalam kehidupan ini kita mencari ridha Allah, kita mencari cintanya Allah. Cintanya makhluk tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tapi cintanya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Siapa yang mendapatkan cintanya Allah, maka tidak ada orang yang bisa menghinakan dia, karena Allah akan menjadi pelindungnya. Wa innahu la yadhillu man walait, di dalam riwayat Tabrani wal Baihaqi, wa la ya'izzu man adait, dan tidak mulia orang yang engkau musuhi ya Allah. Tidak akan bisa mulia orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mencari permusuhan dengan Allah. Na'udzubillah, kalau kita jadikan Allah sebagai Allah musuh kita, na'udzubillah. Kita cari ridha Allah, dan kita jauhi murka Allah, bukan mencari ridhanya manusia, bukan sibuk dengan ridha murkanya manusia. Itu nomor sekian, yang pertama dari ridha dan murkanya Allah yang perlu kita perhatikan. Wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada tambahan wa sallallahu ta'ala ala nabi ya. Doa qunut ini ditutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kami di waktu qunut, di waktu salat subuh, mengajarkan doa qunut ini ya. Tapi sanadnya dhaif, sanadnya lemah dalam riwayat Imam Baihaqi ini. Ikhwani fillah, azalallahu wa iyyakum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi itulah hal yang perlu kita ketahui tentang masalah qunut di waktu salat subuh, karena masalah ini kadang-kadang menjadi membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Dan banyak orang yang salah mensikapi. Ada yang ekstrim ya.
sehingga mensikapinya dengan ekstrim. Ada yang tidak mau sholat karena tidak ada qunutnya, ada pula orang yang meninggalkan masjid karena ada qunutnya. Ini semua sikap yang tidak mencerminkan toleransi dalam Islam. Kita tahu bahwa qunut di dalam sholat subuh itu ada dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama-ulama kita, dan qunut dalam sholat subuh adalah juga pendapat dari madhab-madhab imam yang sudah diakui. Maka sekali lagi, dan ini sering saya tekankan dalam pengajian-pengajian saya, sering saya tekankan dalam masalah-masalah fikih, kita wajib toleransi, wajib berlapang dada selama itu masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.